Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Deep Talk Milenial bersama UMJ, bersama dengan saya Salsa Nabila. Kali ini kita akan membahas tentang produksi film nih bersama mahasiswa-mahasiswa dari UMJ yang kedatangan dari Fakultas Agama Islam. Dan tentunya kita bersama dengan dosen pengampu yaitu Dr. Makrun Sanjaya MSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semester kali ini, saya sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah Manajemen Produksi Media memberlakukan sistem Project Based dalam sistem pembelajaran OBE atau Outcome Based Education, di mana para mahasiswa pada saat menjalani ujian akhir semester memproduksi konten audiovisual yang kemudian kami seleksi sesuai dengan standarisasi aspek penyiaran yang ada di televisi Muhammadiyah dan kemudian akan kami tayangkan pada program Deep Talk Millennial with UMJ yang akan tayang pada program televisi Muhammadiyah atau TVMU. Melalui pendekatan Project Base ini, mahasiswa selain diberikan pemahaman teoritik sistem television production, juga mereka diberikan pengalaman secara praktek bagaimana mendekatkan antara teori dengan praktek memproduksi konten audiovisual. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat dan semoga juga Universitas Muhammadiyah Jakarta, wabil khusus Fakultas Agama Islam, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, semakin maju dan berkembang, serta mampu menyediakan tenaga-tenaga muda masa depan yang akan menjadi para da'i-da'iyah di bidang media elektronik khususnya televisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita kenalan dulu kali ya bersama abang-abang atau kakak-kakak yang ada di samping kita ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kenalin nggak kira-kira nama lu siapa sih? Boleh dong, perkenalkan nama gua Lucky Ahmad Rizky. Oh gitu. Gue dari Fakultas FAI, Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, kalau boleh tahu lu dari kelompok berapa, Ki? Nah, dalam produksi ini gue dari kelompok 1A. 1A, oke. Kelompok lu ngambil tema apa sih, Ki? Nah, gue kebetulan di kelompok gue itu mengambil tema pinjol. Karena belakangan ini tuh di mahasiswa lagi viral nih. Oh lagi gitu, viral. tentang pinjol tuh? Tentang gimana dia nggak bisa bayar SPP atau kebutuhan hidup yang hedon. Kan akhirnya buat memenuhi kebutuhan mereka melakukan pinjol. Padahal ini kan dia dalam agama Islam kita nggak boleh gitu. Iya bener banget, nggak boleh ya Ki. Bener. Apalagi kayak mendasarkan untuk buat bayaran gitu ya. Kalau buat bayaran masih mending sih. Cuma kalau buat kayak kebutuhan yang hedon-hedon gitu kan. Oh iya betul-betul. Oke, kira-kira nih Ki, selama produksi film lo nih, lu ngalamin kesulitan nggak atau ada hal-hal lucu mungkin lu sama teman-teman di satu kelompok? Kalau kesulitan sebenarnya alhamdulillah juga di kelompok kita emang rata-rata emang udah mempunyai skill basic lah di dalam ini. Jadi kesulitan kita nggak menganggap dalam produksi ini itu sulit, kita nganggap yang mudah. Bahkan di dalam produksi itu karena kebetulan di salah satu tim ini ada orang yang kocak gitu kan. Siapa Aryo tuh? namanya. Ada? Iya. Oh gitu. Kita jadi ngambil syutingnya tuh udah seru-seru aja. Gitu. Walaupun kita retake 1, retake 2, retake 3 gitu kan. Tapi di balik retake itu kita semuanya ketawa. Oke, tadi kan lu ngambil tema tentang pinjol nih. Kira-kira dari tema lu itu ada nggak sih kayak kesan buat masyarakat itu apakah berdampak baik atau malah buruk gitu kan? Pasti kan kita kalau misalkan bikin film harus ada nilai positif tentunya nilai positif sih pastinya. Iya betul. Ada nggak Ki kira-kira? Pastinya ada. Justru tujuan kita membuat film ini kita mempunyai nilai-nilai makna dakwahnya. Makna dakwahnya kita biar kita jangan pinjol kan, karena pinjol juga di dalam agama kan dilarang ya. Apalagi di dalam milenial ini masyarakat Indonesia milenial terjerat kasus pinjol tuh terbanyak semenjak 2022 kemarin menurut OJK. Iya. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu yang telah dipaparkan oleh Lucky dari kelompok 1. Nanti kita bakal lanjut untuk wawancara ke kelompok berikutnya. Seulangi, jual pinjaman online itu termasuk riba. Ini ribanya. Oke, kali ini gua diajak sama teman-teman gua makan dengan gua ini yang baru datang tadi siang. Harganya itu 3 miliar. Ya, itu menurut gua sih murah sangat. Jadi ya gua mau langsung aja sih, langsung kita cabut ke sana. Teman-teman gua udah nungguin soalnya. Jadi sampai jumpa. Oke, sekali ini gua diajak sama
ini gua pakai sabu kita. Dengan sabu kita, kalian bisa limit sampai 50 juta. Ayo tunggu apa lagi? Segera daftar. Ada kalung baru guys nih, harganya cuma 2 juta. Gila, gue jadi ganteng banget nih. Mau, kapan kamu bayar utangnya? يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. Oke, kali ini kita kembali lagi di program Deep Talk Milenial bersama UMJ. Tentunya kita kedatangan teman baru nih dari mahasiswa UMJ. Boleh kenalin Kak, dari mana? Oke, sebelumnya gue perkenalkan diri dulu. Nama gue Muhammad Yasya Fadilah. Ya. Dari kelas KPI 4A di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke. Gue dari kelompok 2. Lu dari kelompok 2 Ya. nih? Oke. Gue boleh tahu nggak sih di kelompok 2 itu kelompok lu membahas tentang tema apa di produksi film? Kalau di kelompok gue itu kita ngebahas tentang mengeluh. Jadi seorang mahasiswa yang dia tuh selalu mengeluh, dia nggak bersyukur dengan apa yang dia miliki kayak gitu. Oh, berarti tema yang lu ambil itu adalah mengeluh, Iya. dengan judulnya juga? Iya, betul. Oke. Selama produksi nih Negara Film, apakah ada kesulitan gitu selama lu jalanin bersama teman-teman? Kalau untuk kesulitan tuh gue rasa sih nggak ada ya. Soalnya kan kita tuh syuting tuh dibawa enjoy, happy gitu. Oh gitu. Dibawa asik aja gitu. Oke, gimana sih proses produksi lu bersama teman-teman? Gua proses produksi itu waktu yang dibutuhkan itu sekitar 3 hari. Itu karena 3 hari itu karena ada masalah di device. Terus gua syuting itu di rumah gua pertama, terus di kelas, di parkiran UMJ, sama ada hal yang unik nih. Kenapa tuh? Kan gue di sini pakai motor temen gue ya. Iya. Nah, motor temen gue tuh
keren gitu. Motornya tuh bunyinya kayak orang lagi sakit gitu. Oh gitu. Ngek, bengek gitu motornya. Kayak asik kayak gitu pas di behind the scene itu. Di situ gue retake sekitar 3 kali karena ketawa terus. Ketawa terus kayak ya. gitu. Oke, berarti ini dari film yang lu garap tentang judulnya tentang mengeluh gitu. Ada nggak sih kesannya untuk masyarakat? Kesannya untuk masyarakat ya kita itu harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan mengeluh gitu, kayak gitu sih. Oke, nah dari hal yang tadi mengeluh itu ada juga kah inspirasi yang kenapa lu mau ngambil tema tersebut? Karena gue mau ngambil tema tersebut tuh karena sesuai dengan kehidupan di nyata gitu. Kehidupan nyata ya? Iya, itu. Kan ada beberapa orang yang dia nggak bersyukur dengan apa yang dia miliki, padahal di luar sana banyak orang yang belum tentu memiliki apa yang dia punya. Oke, kurang lebih penjelasan dari kelompok 2 seperti yang telah Kesya sampaikan. Kita akan kembali lagi bersama Deep Talk Milenial bersama UMJ. Jangan kemana-mana. Bangun siang. Gue cabut mulu. Mau jadi apa sih kamu? Lu kenapa telat, Jan? Iya, tadi gue soalnya berangkat ke kampusnya gue jalan kaki. Ah, lu jalan kaki. Emang motor lu kemana dah? Itu alasan gue telat. Gue gak punya motor. Aduh, lu gak punya motor. Iya, Cok. Sabar ya. Mending enaknya sekarang kantin aja ya. Oh iya udah. Gas ya. Gue lapar nih, makan yuk. Ayo, boleh. Kalian aja deh, aku nanti di kos. Lah, kenapa? Aku lagi nggak ada uang. Walah, ya udah. Nggak apa-apa. Ayo ikut aja. Ikut makan ya. Ada Naila. 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 Kita dulu ya. Oke. Kamu udah ngambil KRS belum? Belum. Loh, kenapa? Kayak aku belum ada uang, aku belum bayaran. Gitu. Oke deh. Lu kenapa murung gitu? Gua stomelin gua sama bapak gua. Emang kenapa bokap lu? Atau Egi kagak jelas. Dikatain cabut mulu lah gua kuliah, apalah segala macem, nilai jelek. Sekarang gue dikasih duit cuman ceban.
Ya udah sih santai aja bro, nggak usah dipikirin, kan masih di kita. Nah, bener itu. Kalau udah sehat sekarang. Alhamdulillah deh, udah. Makanya lain kali kalau naik motor pakai helm. Ya nih deh, cuman masalahnya orang tua gua kurang mampu buat belinya. Ya udah deh. Nanti naik motor ya. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني. Oke, kita kembali lagi di program Deep Talk Milenial bersama UMJ. Kali ini kita sudah kedatangan teman dari UMJ nih. Boleh perkenalan dulu? Oke, perkenalkan nama gue Sultan Zaki Amarullah. Gue perwakilan dari kelompok 3A dan anggotanya ada 5. Nah, kalau boleh tahu, lu dari Fakultas Agama Islam juga? Iya, Fakultas Agama Islam, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke. Nah, kira-kira dari kelompok lu itu ngebahas tentang apa sih tema yang lu ambil? Kita ngambil program dakwah visual yang mengangkat tema terlupa pada menyapa Tuhan. Oh gitu. Itu judul yang lu ambil berarti? Itu judul yang gua ambil. Itu topik sih lebih tepatnya. Oh gitu. Topik. Gitu. Oke. Nah selama produksi yang lu alamin bersama teman-teman lu, ada nggak sih kesulitan atau hal-hal lucu gitu sekiranya yang terjadi? Kalau kesulitan sih nggak ada ya. Cuma mungkin pas hari pertama kita ngambil tag itu, jadi kan bikin program dakwah kan kayak dakwah nih, tapi nanti ada visual ilustrasinya gitu. Oh, gitu. Jadi ada yang ceramah, ada yang ilustrasi. Iya. Nah pas hari pertama penulis naskahnya tuh maunya sekalian serta sutradara dia, namanya Nurul Aisyah. Iya. Dia pengennya tuh ada dakwah terus ada visualnya. Oh jadi ada ilustrasinya gitu ya? Ada ilustrasinya. Jadi kayak dakwah dulu terus ada ilustrasi sambil ya ada yang dakwahnya tuh ngomong gitu. Oh, Apa gitu. sih namanya? Lupa dah gitu dah. Iya kalau yang kayak gitu. Pokoknya yang pas pertama kita tag malah kita tuh salah, kan gak ada Nurul di situ ya. Iya. Dia lagi kejebak kayaknya, kejebak hujan. Nah di situ kita langsung ngambil pendakwahnya itu Tegar. Nah Tegar itu ya dakwah doang, jadi semua teksnya tuh dihabisin sama dia. Oh, gitu. Kan seharusnya ada teks terus ada yang dia ngomong gitu kan. Tapi di situ akhirnya produksi yang pertama gagal. Oh, gitu. Terus kita ganti hari kedua itu kita di mana sih, Cafe Atap tau nggak? Yang di UMJ. Iya, di Cafe Atap yang di UMJ. Oke. Jadi produksian di situ alhamdulillah lancar sih, nggak ada kendala apa-apa. Mungkin kendalanya hujan doang. Oh gitu. Udah gitu aja. Oke. Dari produksi film yang tadi lo ambil itu judulnya apa tadi? Terlupa menyapa Tuhan. Terlupa menyapa Tuhan. Ada nggak sih kesannya untuk masyarakat? Wah, kesannya banyak. Apa? Boleh beberapa mungkin lo sebutkan? Jadi di situ kita mengambil 3 inti dari dakwah. Pertama, ketika dakwahnya tentang lupa waktu, karena kita saking sibuknya kepada duniawi yang kayak bekerja gitu kan. Saking kita fokus bekerja sampai ada azan tuh kan mungkin zuhur ya. Mungkin itu buat semua masyarakat mungkin kayak gue juga mungkin masih agak terlena lah gitu kepada tugas atau apa gitu. Yang kedua, sehabis pulang kuliah biasanya kan disuruh pulang tuh. Tapi kita malah masih nongkrong dulu untuk main game atau apa. Di situ ada mau azan maghrib. Biasanya kan kalau kuliah atau kerja kan mepet-mepet maghrib lah. Kita tidak langsung ke masjid, tapi malah masih nongkrong dulu. Mungkin niatnya pengen refreshing dulu kali ya. Cuma kalau udah waktunya azan kan mungkin bisa pindah dulu. Yang ketiga itu lupa waktu karena nongkrong sampai malam. Banyak nih anak-anak muda, nggak anak-anak muda juga sih, yang udah tua mungkin masih lupa waktu pada malam. Padahal kan kita juga bisa saja orang rumah khawatir pada kita gitu kan. Ya mungkin pesannya itu, jangan lupa pada waktu lah. Oke. Apalagi pada Tuhan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Langkah Ilahi, bersinar cahaya pesan ilahi. Di episode kali ini, saya akan membahas betapa pentingnya menyapa Tuhan di era modern ini.
Saya Tegar Pratitis sebagai penyampai pesan-pesan ilahi mengajak kalian merenungi dalam perjalanan spiritual kita, perjalanan yang seringkali terbengkalai di tengah-tengah kesibukan kita. Terlupa menyapa Tuhan bukan sebuah realitas yang dialami oleh beberapa orang, tetapi juga sebuah panggilan untuk kita semua. Sebagai mahasiswa, kita seringkali terjebak dengan rutinitas perkuliahan kita, tugas-tugas, ujian, dan segala aktivitas akademis lainnya. Hidup kita penuh dengan jadwal yang padat dan kadang-kadang kita merasa sulit untuk menyisihkan waktu untuk hal-hal yang lebih mendalam seperti ibadah dan menyapa Tuhan. Ada momen ketika kita begitu terfokus pada pencapaian akademis kita hingga melupakan waktu sholat atau bahkan lalai dalam merenungi kehadiran Allah di setiap langkah kita. Pada saat-saat seperti itulah kita mungkin telah terlupa bahwa pencapaian dunia ini sejatinya hanya sementara, sedangkan kehadiran Tuhan adalah keabadian yang sejati. Ketika kita sibuk dengan materi perkuliahan dan tugas-tugas kuliah, seringkali kita melupakan bahwa Tuhan adalah sumber segala kebijaksanaan dan petunjuk. Salat sebagai sarana komunikasi langsung dengannya dan dapat menjadikan momen ketenangan di tengah-tengah kesibukan kita. Teman-teman sekalian, dalam era teknologi yang semakin maju ini, banyak di antara kita terjebak dalam dunia fana, dunia game, dan bahkan hiburan digital yang begitu mengasihkan. Waktu yang seharusnya kita curahkan untuk berkomunikasi dengan Tuhan atau melaksanakan kewajiban-kewajiban agama seringkali terabaikan karena keterpukauan kita terhadap dunia virtual yang penuh kegembiraan. Permainan dapat menjadi hiburan yang menyenangkan, tetapi ketika kita terlalu terpukau pada dunia maya tersebut, kita mungkin lalai terhadap kewajiban spiritual kita, seperti sholat. Pada saat itulah kita mungkin merasa bahwa kita telah terlupa menyapa Tuhan, yang seharusnya menjadi pusat dari segala hal dalam hidup kita. Dalam suasana keseharian yang kadang penuh dengan keramaian kehidupan sosial, kita seringkali terjebak dalam kegiatan nongkrong yang tidak sesuai membawa manfaat. Kadang kita lupa bahwa waktu yang berharga itu sebenarnya dapat kita manfaatkan untuk menyapa Tuhan. Menjalankan kewajiban agama kita seperti sholat mungkin merupakan bentuk komunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Mungkin ada di antara kita yang merasa larut malam dalam pergaulan yang kurang jelas arahnya, hingga kita lalai terhadap waktu-waktu ibadah. Saat kita terlupa menyapa Tuhan, kita mungkin merasa kehilangan arah dan hampa karena kita lupa akan keberadaannya. Hidup ini adalah perjalanan yang panjang, penuh dengan kegiatan, kegembiraan, dan juga tantangan. Terkadang kita dapat terlupa menyapa Tuhan di tengah-tengah kesibukan kita yang melibatkan dunia maya, permainan, pergaulan malam yang tidak jelas arahnya, atau kesibukan akademis lainnya. Namun, mari kita kenali bahwa kehadirannya senantiasa menantikan kita untuk bersua, untuk bermohon, dan untuk mendapatkan kekuatan. Janganlah kita merasa terlalu jauh atau terlalu lambat untuk kembali menyapa Tuhan. Dalam setiap kekurangan dan keterlupaan kita, marilah kita temukan kebahagiaan dan kedamaian sejati di dalamnya. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan selalu hadir, memberi cahaya di dalam kegelapan, dan membimbing di tengah kebingungan, maka kita telah menemukan hikmah sejati dalam perjalanan kita. Semoga pesan-pesan dan renungan kita hari ini menjadi titik awal perubahan yang berarti. Mari kita bersama-sama membangun hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan, dan dengan itu mendapatkan ketenangan yang tak tergoyahkan di dalam hati kita. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menyaksikan dan merenungi bersama. Semoga kita dapat mengarungi perjalanan hidup ini dengan bimbingannya, dan setiap langkah-langkah kita dipenuhi dengan cahaya-cahayanya yang menginspirasi. Terima kasih, dan mari kita bersama-sama menyapa Tuhan dalam setiap detik kehidupan kita. Saya Tegar Pratitis pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, kurang lebihnya pemaparan dari teman-teman UMJ tadi. Menarik bukan? Oke, nanti bakal kita lanjut di program Deep Talk Milenial selanjutnya bersama dengan saya, Salsa Nabila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.